teman-teman dan para dewan juri. Perkenalkan, nama saya Ayunika Alsamana Sitanggang. Saya duduk di bangku kelas 3 SD Bethesda, Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang. Kali ini saya akan menceritakan cerita rakyat Pati Senggilur yang diambil dari kumpulan cerita rakyat daerah Sumatera Selatan yang sudah saya tulis kembali sesuai dengan tema 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Baiklah, saya akan bercerita. Dengerin ya. Di sebuah kampung tinggallah seorang tua yang sangat dihormati. Orang itu bernama Pati Senggilur. Ia adalah orang yang dikenal rendah hati dan bijaksana. Pati Senggilur selalu menerima orang lain dengan ramah dan baik. Kalian tahu tidak teman-teman? Hampir setiap hari dari pagi sampai malam Pati Senggilur selalu berada di luar rumah ataupun di halaman rumahnya saja. Jarang sekali ia berada di dalam rumah. Pati Senggilur berada di luar rumah bukan hanya untuk memastikan kampungnya, namun ia juga memanfaatkan waktunya untuk membuat berbagai perkakas dari rotan ataupun bambu. Ketekunan Pati Senggilur itulah yang menjadi contoh dan teladan, sehingga tidak ada orang yang berani berbuat jahat, membantah ataupun akan memusuhi dirinya. Pati Senggilur juga dipercaya untuk dapat memberikan pedoman dan menentukan hari dilaksanakannya suatu acara. Misalnya acara pernikahan, saat-saat akan bercocok tanam, dan acara penting lainnya. Suatu hari ada 3 orang yang jahat dan angkuh karena kesaktiannya. 3 orang ini memiliki sebuah kesaktian, yaitu kulit yang tebal dan tidak akan pernah terluka. Mereka berasal dari Sepoh Gunung Talang. Mereka dikenal sebagai pedagang tikam atau orang yang suka merampas keris orang lain. Suatu ketika mereka melihat seorang tua membawa keris. Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Hai kakek tua, kemanakah engkau akan pergi?" Kakek tua itu menjawab, "Aku hendak mengambil kayu di hutan, Tuan." Kemudian 3 pedagang tikam itu merampas keris yang dibawa kakek tua itu. Karena kakek tua itu merasa takut, ia segera pulang ke kampungnya dan menceritakan kejadian itu dengan orang di sekitarnya. Tadi keris milikku telah dirampas oleh 3 pedagang tikam. Mereka menyerbuku. Beritahu yang lain supaya berhati-hati saat membawa keris." Begitulah kerjanya si 3 pedagang tikam dari kampung ke kampung. Orang-orang menjadi takut bila berpergian dengan membawa keris. Namun bagi seorang laki-laki, berpergian tanpa membawa keris adalah hal yang janggal. Karena keris adalah lambang kekuatan bagi seorang laki-laki. Seperti biasa, Pati Senggilur sedang duduk di halaman rumahnya dan sambil menekuni pekerjaannya, yaitu meraut uwi atau rotan. Tiba-tiba datanglah 3 pedagang tikam itu mendekat. Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Siapakah di antara orang-orang di sini yang berani melawan kami? Kami adalah orang yang sakti. Kami akan merampas keris kalian." Mendengar hal itu, Pati Senggilur sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan
orang-orang yang angkuh dan suka merampas keris. Patih Sengilur berpikir dengan cara yang bijaksana saat berhadapan dengan mereka. Patih Sengilur berkata, "Hai tuan-tuan, duduklah dahulu. Hari ini cukup panas, tentunya kalian sangat lelah. Nikmatilah dahulu timun-timun muda ini. Mudah-mudahan dapat meringankan dahaga." Kemudian masing-masing dari ketiga pedagang tikam itu mengambil mentimun. Mereka akan memotong mentimun itu menggunakan senjata yang mereka gunakan. Namun mereka tidak berhasil memotong mentimun itu. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Mengapa mentimun ini sangat sulit untuk dipotong? Aku sudah mencobanya berkali-kali, tapi masih saja tidak bisa. Sini, aku pinjam kerismu." Masih tidak bisa. Tiga pedagang tikam itu merasa heran. Mengapa mentimun yang diberikan Patih Sengilur tidak dapat dipotong menggunakan keris manapun? Setelah beberapa lama, Patih Sengilur melihat bahwa timun-timun itu telah diletakkan kembali oleh tiga pedagang tikam dalam keadaan utuh. Lalu Patih Sengilur berkata, "Mengapa mentimun ini tidak tuan makan? Tidak ada makanan lain yang dapat saya sediakan. Hanya timun muda ini saja." Ketiga pedagang tikam itu hanya berdiam diri dan tidak ada yang mau menjawab. Setelah itu Patih Sengilur berkata, "Mungkin tuan malu untuk memakannya. Baiklah, saya sendiri yang akan memotongnya." Kemudian Patih Sengilur mengambil gubang puluh pundak atau sejenis senjata tajam yang dipakainya untuk meraut uwi. Diasahnya beberapa kali senjata itu, lalu dipotongnya mentimun itu. Tak, 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 dan akhirnya mentimun itu terbelah hingga mengenai batu yang ada di sekitarnya. Patih Sengilur berkata, "Nah, silahkan tuan-tuan, sudah kupotongkan mentimun ini untuk kalian." Namun salah seorang dari tiga pedagang tikam itu ada yang ingin membuktikan apakah senjata yang dipakai Patih Sengilur memiliki sebuah kesaktian. Maka diambillah senjata itu dari tangan Patih Sengilur. Mereka bergantian mencoba berkali-kali, namun masih saja tidak bisa. Ketiga pedagang tikam itu sadar bahwa Patih Sengilur adalah orang yang berilmu tinggi, melebihi ilmu mereka. Ketiga pedagang tikam itu merasa malu akan keangkuhan dan kesombongannya, lalu pergi meninggalkan kampung itu. Para penduduk sangat berterima kasih akan kesaktian yang dimiliki Patih Sengilur. Sehingga penduduk di kampung itu hidup aman dan tentram. Karena kesaktiannya, Patih Sengilur dikenal dengan sebutan Puyang Tengah Laman. Puyang artinya orang atau leluhur yang perlu dihormati dan disegani. Sedangkan Tengah Laman menunjukkan kebiasaan Patih Sengilur yang selalu berada di luar rumah. Nah, itulah teman-teman, Patih Sengilur memberikan contoh untuk hidup bermasyarakat. Patih Sengilur juga mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati, bijaksana, dan ramah dengan orang lain. Sekian dari cerita saya. Terima kasih. Sampai jumpa.